Mana sih mereka, kok belum pada datang? Gak tahu nih, pada panci semua. Coba sih telepon dulu, apalagi macet ya. Gak nyambung nih, kayaknya gak ada sinyal deh. Kenapa ya kok gak nyambung? Jadi, susah sinyal itu terjadi karena cuaca lagi hujan. Cuaca yang buruk akan mengaruhi sinyal internet. Hal tersebut terjadi karena sinyal internet yang dipancarkan akan terhalang oleh rintik-rintik air hujan, sehingga kecepatan internet kita pun akan melambat. Terus juga sinyal biasanya mengikuti arah angin. Kondisi cuaca yang buruk seperti hujan dengan angin kencang sudah pastinya akan memperlambat jaringan internet. Sebab kondisi angin yang kencang tersebut nyatanya akan mengaruhi arah jaringan internet, sehingga pada akhirnya jaringan internet akan tidak beraturan dan melambat. Dan juga biasanya susah sinyal terjadi karena layanan operator yang sedang sibuk. Jaringan operator yang sibuk ternyata bisa saja terjadi saat hujan. Dengan banyaknya jumlah pengguna, maka koneksi internet akan menjadi lambat. Hal ini biasanya terjadi akibat operator layanan yang tidak dapat menangani masalah tersebut dengan baik. Terus biasanya juga karena sinyal terpantul bangunan sekitar. Sinyal yang terdapat pada sebuah gawai pada dasarnya adalah gelombang radio yang dipancarkan dari menara seluler. Sayangnya, dengan kondisi cuaca yang buruk disertai banyaknya gedung-gedung bertingkat, maka gelombang tersebut akan mengalami kesulitan dan memantul ke menara seluler lain yang bebas hambatan. Hal inilah yang membuat sinyal kerap menjadi lambat. Coba cek Zenly dulu. Hah? Zenly? Apa itu? Iya, Zenly itu apaan sih? Ya, kalian berdua mah taunya WhatsApp doang. Kan sekarang banyak aplikasi yang udah canggih. Jadi Zenly itu aplikasi yang menggunakan GPS untuk mengetahui lokasi orang, chatting, dan lain sebagainya. Apa sih GPS itu? GPS singkatan dari Global Positioning System yang merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia, 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiapan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat awalnya menempatkan satelit ke orbit untuk penggunaan militer, tetapi mereka dibuat tersedia untuk digunakan sipil pada 1924 jam. Bagaimana cara kerja GPS? Satelit GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari dalam orbit yang tepat. Setiap satelit mengirimkan sinyal unik dan parameter orbital yang memungkinkan perangkat GPS untuk memecahkan kode dan menghitung lokasi tepat dari satelit. Penerima GPS menggunakan informasi dan triliterasi ini untuk menghitung lokasi pasti pengguna. Pada dasarnya, penerima GPS mengukur jarak ke masing-masing satelit dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk menerima sinyal yang dikirimkan. Dengan pengukuran jarak dari berbagai satelit lagi, penerima dapat menentukan posisi pengguna dan menampilkan secara elektronik untuk mengukur rute lari Anda, memetakan lapangan golf, menemukan jalan pulang, atau petualangan di mana saja. Setelah posisi Anda ditentukan, unit GPS dapat menghitung informasi lain, seperti kecepatan arah, jalur, jarak perjalanan, jarak tujuan, matahari terbit dan matahari terbenam, dan masih banyak lagi. Seberapa akurat GPS? Penerima GPS saat ini sangat akurat. Berkat desain multi saluran paralelnya, penerima kami cepat mengunci ke satelit ketika pertama kali dihidupkan. Mereka tetap mempertahankan kunci pelacakan pada pepohonan yang padat atau di lingkungan perkotaan dengan gedung-gedung tinggi. Faktor atmosfer tertentu dan sumber kesalahan lainnya dapat mempengaruhi sistem penerima GPS. Apa sinyal GPS itu? Satelit GPS mengirimkan setidaknya 2 sinyal radio berdaya rendah. Sinyal perjalanan dengan saling berhadapan, yang berarti mereka akan melewati awan, kaca, dan plastik, tetapi tidak akan melalui objek yang paling padat, seperti bangunan dan pegunungan. Namun, penerima modern lebih sensitif dan biasanya dapat melacak melalui rumah-rumah. Sinyal GPS berisi 3 jenis informasi berbeda. Yang pertama, kode pseudo-random
adalah ID kode yang mengidentifikasi satelit mana yang mengirimkan informasi. Anda dapat melihat satelit mana yang menerima sinyal daripada halaman satelit perangkat Anda. 2. Data ephemeris diperlukan untuk menentukan posisi satelit dan memberikan informasi penting tentang kesehatan satelit, tanggal dan waktu saat ini. Assalamualaikum. Mana nih Latifah? Iya, mana Latifah? Kok belum pada datang? Tadi sih gue cek di Jenny masih di jalan. Ya udahlah, kita mulai duluan aja kerja kelompoknya. Ngapain nungguin yang belum datang? Udah sih, jangan main game mulu, bantu ini. Iya Iya bentar. sih, bantu lagi. Ini lagi seru. Bentar dulu nah. Kalau orang udah pada selesai belum tugasnya? Waduh, iya belum lagi buat fisika dari Bu Herli. Iya sama, gue juga belum. Ribet tugasnya. Berapa lagi sih yang belum? Ini ada 1, 2, 3, sama esai juga. Halo guys, maaf ya gue agak terlambat, ada urusan bentar tadi. Oh udah sampai mana nih tugasnya? Kenapa? Lu kenapa sih? Gue lihat-lihat ada yang baru nih. Iya nih, jamnya baru nih kayaknya nih. Iya dong. Tadi gue tuh tuh karena beli jam ini dulu. Soalnya jam ini tuh keluaran yang terbaru dan teknologinya lebih canggih. Oh. Emang apa bedanya sama jam lain? Ini namanya iWatch. iWatch itu adalah jam tangan pintar yang dibuat oleh Apple Inc. Alat ini tersedia dalam 4 varian, yaitu Apple Watch Sport, Apple Watch Hermes, dan Apple Watch Edition. Selain bisa lihat jam ini juga bisa record kesehatan kita. Contohnya bisa mengukur detak jantung kita dan juga bisa menghitung kalori kita yang dikeluarkan saat berolahraga. Berikut adalah beberapa fitur utama yang dimiliki Apple Watch atau iWatch. Yang pertama, ada Digital Crown. Fitur Digital Crown dalam perangkat Apple Watch ini berfungsi untuk menjelajahi antarmuka. Digital Crown berbentuk sebuah tombol fisik yang berada di samping perangkat Apple Watch berbentuk tombol putar, yaitu dial. Dengan tombol ini, Apple memberikan pilihan selain menavigasi menu dengan teknologi layar sentuh. Pengguna pun dapat memutar tombol ini untuk memilih menu dan aplikasi, lalu menekan tombol knob untuk dapat kembali ke layar utama. Selanjutnya ada layar. Layar Apple Watch atau iWatch merupakan layar retina bertipe fleksibel dengan lapisan pelindung dari material safir. Untuk dapat berinteraksi dengan penggunanya, layar Apple Watch ini memiliki fitur Force Touch yang dapat merasakan sensitivitas sentuhan, sehingga layar ini dapat membedakan sapuan, sentuhan, dan tekanan pada permukaannya. Yang ketiga ada Siri. Siri sama halnya seperti perangkat iPhone, fitur Siri pun turut disematkan ke dalam perangkat jam tangan pintar ini. Untuk mengaktifkannya, Anda hanya cukup mengangkat pergelangan tangan Anda, atau Anda juga dapat menekan dan menahan Digital Crown sambil mengatakan, "Hey Siri," untuk dapat memulai interaksi suara. Yang keempat ada sensor. Pada bagian belakang Apple Watch atau iWatch terdapat 4 buah sensor berlapiskan lensa safir dengan menggunakan sinar inframerah dan LED, serta diode pendeteksi cahaya untuk mengukur detak jantung sang pengguna. Menurut Apple, sensor ini dapat dipasangkan dengan GPD dan Wi-Fi pada iPhone, sehingga detail analisa pergerakan dapat dimonitor secara lengkap dan jelas pada layar smartphone Anda. Yang kelima ada inductive charging. Di bagian belakang Apple Watch terdapat charger induktif berbentuk bundar. Teknologi charging dengan koneksi magnet seperti ini memang masih sedikit sekali yang menggunakan. Teknologi yang digunakan untuk mengisi ulang induktif charging ini adalah MagSafe. Mekanismenya sama dengan konektor daya yang digunakan pada perangkat laptop Apple MacBook.